Mungkin ini lebih ke anak SMA. Jadi ini sharing tentang ketika saya kuliah di Turki waktu itu. Nah, jadi mungkin sekedar cerita tentang mimpi saya. Jadi pas SD itu saya pengen banget jadi guru matematika karena saya dulu olimpiade matematika. Nah, kemudian pas SMP saya berubah jadi pengen jadi dokter karena waktu itu saya olimpiade biologi. Nah, baru pas SMA ini saya menentukan akhirnya untuk terjun ke kimia karena waktu itu saya berkutat di olimpiade kimia. Nah, di sini kenapa penting banget apalagi ketika SMA itu, soalnya pas SMA itu udah kita bentar lagi terjun ke perkuliahan. Kalau misalkan dulu pas SD kan mimpi gitu tapi kan masih jauh ya. Tapi kalau pas SMA ini ternyata kita butuh banyak preparasi untuk memilih dan menentukan kuliah kita selanjutnya. Nah, kemudian kenapa sih di luar negeri? Nah, pertama karena world is so huge but the earth is so small compared to the star. Jadi kenapa ke luar negeri? Karena tuh dunia itu kan sangat luas ya. Jadi kita bisa berkelana keluar, tapi ternyata bumi itu juga kecil, dibandingkan dengan matahari gitu. Jadi ketika kita keluar juga kita harus tetap bersyukur gitu. Nah, terus yang kedua itu kenapa di luar negeri? Karena memaksimalkan potensi. Karena di luar negeri itu juga kan kita tahu ya banyak universitas-universitas bagus dan ternama yang bisa mengembangkan potensi kita secara maksimal di sana. Nah, kemudian yang ketiga, kenapa di luar negeri? Karena lingkungan yang baru. Jadi kita bisa terbuka pikirannya dan mempunyai mindset yang lebih luas gitu. Nah, jadi pertama-tama itu yang kita lakukan pertama itu nih ya doa dan usaha. Nah, jadi cerita lagi pas lagi saya SMA itu jadi saya niat pokoknya kuliah harus ke luar negeri gitu. Harus ke luar negeri. Nah, jadi saya mencoba pas semester pertama kelas 12 saya coba tes beasiswa Singapura. Tapi beasiswa Singapura itu dia harus keterima dulu di kuliah yang dituju baru boleh mendaftar beasiswa pemerintah Singapura. Nah, itu saya cuman lolos sampai tes tertulis. Nah, tapi alhamdulillahnya mungkin karena niat, doa, dan usaha itu saya ditawarin oleh pembina asrama saya karena waktu itu SMA saya itu bekerja sama dengan Turki. Kemudian saya ditawarin untuk kuliah di sana. Alhamdulillahnya lolos yang gitu. Nah, terus selain beasiswa ini juga ada juga beasiswa dari langsung pemerintah Turki yang disebut Turkiye Scholarship. Nah, mungkin ini alurnya. Pertama itu kita harus cari informasi sebanyak-banyaknya. Jadi penting banget kita untuk mencari informasi tentang tentang beasiswa yang kita inginkan gitu. Kita harus cari informasi. Selain informasi dari sumber-sumber internet atau sumber-sumber media sosial lainnya, itu kita juga bisa mengambil informasi dari kakak kelas atau link orang-orang yang pernah kuliah di negara situ gitu. Jadi kita tanya-tanya terus ke mereka bagaimana, serta juga bisa minta rekomendasi kayak bagaimana sih Kak cara penulisan motivation letter yang baik dan benar, terus langkah-langkah supaya kita bisa memaksimalkan usaha kita untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Nah, terus yang kedua itu kita melakukan tes kemampuan bahasa gitu. Nah, kalau misalkan tes kemampuan bahasa ini umumnya itu tes kemampuan bahasa Inggris. Kalau misalkan di Turki itu kita hanya perlu tes kemampuan bahasa Inggris, tidak perlu bahasa Turki. Nah, ini biasanya tergantung kampusnya. Ada yang kampusnya butuhnya TOEFL, ada kampusnya yang butuhnya IELTS. Nah, kalau saya itu kampusnya itu butuhnya SIT. Nah, jadi saya ikut tes kemampuan bahasa Inggris SIT. Kemudian setelah dapat nilainya lanjut ke registrasi kampus. Jadi kalau beasiswa saya itu harus keterima kampus dulu, baru diberi beasiswa. Kalau misalkan nggak keterima kampus berarti ya nggak bisa ke sana. Nah, sedangkan kalau beasiswa pemerintah Turki itu seleksi dulu, diseleksi, baru nanti di sana bisa menentukan kampusnya, nah gitu.
Selanjutnya ada persiapan berkas seleksi. Nah, persiapan berkas seleksi ini persiapan berkas seleksi untuk dikirim ke kampusnya gitu. Nah, makanya pentingnya ada link orang di negara sana itu supaya kita bisa minta bantuan orang di sana untuk mungkin mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang tentang bagaimana berkas-berkas yang diperlukan seperti itu. Nah, terus tapi ini juga tidak harus punya link juga sih. Sebenarnya kalian juga bisa mencari lewat di internet berkas-berkas yang diperlukan. Tapi kan kalau misalnya ada link, kita bisa tahu gitu yang seperti apa berkas yang diinginkan gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu ada pengurusan visa dan paspor. Jadi kalau misalnya udah lulus seleksi, berarti kita tinggal ngurus visa dan paspornya. Kemudian berkas-berkasnya ini. Jadi berkas-berkasnya itu ada transkrip dan ijazah dalam bahasa Inggris dan Turki. Nah, kalau misalnya ini harus ada penerjemah tersumpah. Jadi kita harus mentranskrip menerjemah transkrip nilai kita atau rapor kita dan ijazah. Nanti itu juga UN juga saya harus melalui penerjemah sumpah itu ke dalam bahasa Inggris dan Turki. Ini tergantung kampusnya sih. Kan ini kan untuk seleksi berkas di kampus ya, di kampusnya universitas tujuannya. Nah, itu. Kemudian yang kedua surat keterangan sehat dan sertifikat dalam bahasa Inggris. Nah, ini maksudnya sertifikat prestasi-prestasi kalian yang pernah kalian dapatkan. Kemudian hasil tes kemampuan bahasanya ini perlu. Kemudian yang tes kemampuan bahasa ini itu kita kan nggak perlu ya tes kemampuan bahasa Turki, tetapi kita harus punya juga basic bahasa Turkinya gitu. Karena di Turki itu jarang yang bisa bahasa Inggris. Paling yang bisa bahasa Inggris itu yang emang kampusnya itu kampus yang internasional gitu. Nah, kemudian untuk masyarakatnya sendiri itu kayak bahasa Inggris itu jarang yang bisa gitu. Nah, kemudian kalau misalkan kita belum ada kemampuan bahasa Inggris, kalau misalkan kita pakai beasiswa pemerintah Turki, itu biasanya kita akan disediakan fasilitas untuk Tomer. Tomer itu kayak semacam matrikulasi bahasa Turki itu 1 tahun kepada mahasiswa-mahasiswa yang penerima beasiswa tersebut. Nah, tapi kalau misalkan kalian dapat kampus yang internasional, ya berarti kalian nggak perlu Tomer itu gitu. Kecuali kalian emang kampusnya yang berbahasa Turki. Nah, berarti kalian harus bisa bahasa Turki. Nah, kemudian motivation letter atau letter of intent. Nah, ini motivation letter itu ketika kita mau registrasi ke kampus, kita harus punya motivation letter. Nah, motivation letter ini itu surat tentang bagaimana sih kenapa kalian tertarik kuliah di sana, minat kalian apa, terus gimana supaya kampus itu menerima kalian. Nah, ini namanya motivation letter. Kemudian CV dan surat referensi. Nah, biasanya beberapa kampus itu meminta surat referensi. Nah, surat referensi ini biasanya tertuju pada dua atau lebih orang yang kira-kira mengenal kita gitu, dari pihak akademis atau pihak lainnya. Nah, kemudian yang terakhir itu berkasnya pas foto, paspor, dan visa. Nah, pas foto ini kalian perlu perbanyak sebanyak-banyaknya sebelum pergi ke Turki. Karena di Turki itu kalian butuh banget pas foto untuk banyak registrasi. Kayak misalkan setelah di sana itu kita harus bikin residence permit, ikamet, terus kita juga butuh buat health insurance, pokoknya semuanya itu butuh pas foto gitu. Jadi kalian kalau bisa memperbanyak pas foto tuh di Indonesia aja gitu. Emang butuh banget. Kemudian selanjutnya, nah ini merupakan beasiswa dari pemerintah Turki. Jadi kalian bisa melihat langsung ya ke websitenya di www.turkiyebuslare.gov.tr. Nah, selanjutnya beasiswa tersebut mengcover apa aja sih? Pertama, biaya kuliah. Kedua, tempat tinggal. Ketiga, uang saku. Keempat, tiket pesawat. Kemudian terakhir, asuransi kesehatan. Tapi waktu itu saya beasiswanya kan beda ya, jadi saya pakainya asuransi kesehatan dari saya sendiri gitu. Nah, kemudian kenapa sih kalian harus ke Turki? Karena Turki itu negara yang indah ya kalau menurut saya. Soalnya dia 4 musim,
mempunyai situs bersejarah seperti Hagia Sophia, Efes, Brumos, Jembatan Bosporus. Selain itu juga tempat wisata alam yang indah seperti Kapadokia, Aegies, Pamukkale. Mungkin kalau misalkan kalian tahu balon udara, nah itu di Kapadokia. Nah, terus sejarah juga, jadi di Turki itu sejarah penaklukan Bizantium oleh Ottoman Empire. Jadi negara Turki itu emang nasionalismenya tinggi ya, jadi apa namanya, mereka emang cinta negaranya, bahkan bahasa Inggrisnya itu ya nggak semua bisa gitu bahasa Inggris, karena mereka cinta sejarah dan negaranya gitu. Nah, kemudian teknologi di sana juga modern gitu, karena merupakan apa namanya, negara yang termasuk dua benua Asia dan benua Eropa gitu. Kemudian, nah ini merupakan apa namanya, foto-foto saya ketika saya di Turki. Kemudian selain negaranya sendiri, nah ini juga dari lingkungannya gitu. Jadi di sana tuh orang-orangnya ramah, terus juga emang friendly, dan emang nasionalismenya tinggi, tapi tetap toleransi gitu kepada negara yang lain. Bahkan mereka senang ada bule. Jadi kalau kita di sana itu kita bule gitu. Nah, jadi mereka senang banget. Bahkan kalau misalkan kan ada tadi jalan-jalan gratis ya. Kalau di sana bahkan teman saya ngajak saya jalan-jalan ke rumahnya di kota yang lain gitu. Nah, terus oke, jadi SWOT dari beasiswa ini itu pertama strength-nya itu ya ada ini ya, apa namanya, beasiswa dari kuliahnya, dapat fee, ya kan. Nah, terus yang kedua self development. Jadi kita di sana mandiri emang bener. Dan saya itu di sana apa namanya, satu rumah itu saya Indonesia sendiri, sisanya itu orang Turki. Jadi benar-benar saya harus apa ya, harus bisa berkembang gitu di sana, karena saya juga harus bisa bahasa Turki, saya harus bisa apa namanya, beradaptasi, berinteraksi dengan orang lain gitu. Nah, kemudian weakness-nya tetapi ini ya, apa namanya, beasiswa itu kadang telat time-nya, time waktunya ya. Nah, itu beasiswa kadang telat. Terus weakness-nya juga tanggung jawab kita ya. Jadi kita harus benar-benar bertanggung jawab. Kalau kita mendapatkan beasiswa berarti kita harus bertanggung jawab gitu. Nah, terus opportunity-nya itu kita mendapatkan experience dan teman baru. Nah, terus treat-nya itu adaptasi dan izin. Jadi adaptasi itu maksudnya ya pastilah kita pas ke sana ya adaptasinya susah ya, apalagi kita yang beda kultur, beda budaya gitu. Itu pasti susah pertama-tama. Nah, kemudian beda makanan gitu juga susah. Nah, terus permission itu izin. Jadi izin itu maksudnya ridho orang tua gitu, ridho keluarga gitu. Waktu saya mau ke sana juga, wah saya susah banget dapat ridho dari keluarga besar saya gitu. Kalau dari orang tua sih oke aja gitu, tapi kalau keluarga besar itu ada yang emang menolak, tapi akhirnya alhamdulillah diizinkan gitu. Jadi izin itu penting juga. Oke. Nah, selanjutnya, oke udah dari saya sekian.